Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Pola narasi yang mencoba mengaitkan tokoh publik atau institusi besar ke dalam polemik hukum pribadi merupakan strategi pembentukan opini publik atau framing yang sering muncul dalam diskursus politik Indonesia. Terkait dengan pengaitan nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah juga dilakukan oleh Roy Suryo dan Presiden Prabowo Subianto pun pada sekarang ini dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di kejaksaan ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Dalam perdebatan di program Rakyat Bersuara, kubu Roy Suryo kerap membawa narasi lokal Yogyakarta dan kelembagaan Universitas Gadjah Mada, mengingat UGM berada di wilayah kekuasaan Keraton Yogyakarta. Penyebutan potensi keluarnya sabda raja atau upaya mengesankan keberpihakan Sultan Hamengkubuwono ke-10 digunakan sebagai instrumen legitimasi kultural. Dengan mengaitkan nama Sultan, narasi yang dibangun seolah-olah mendapat restu atau didukung oleh otoritas tertinggi di Yogyakarta guna menekan kredibilitas ijazah UGM yang dikeluarkan untuk Joko Widodo. Pihak Keraton Yogyakarta maupun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 secara konsisten menjaga netralitas dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi atau sabda raja yang mencampuri atau berpihak pada isu ijazah palsu tersebut. Ucapan terima kasih Roy Suryo kepada Presiden Prabowo pasca batal ditahan dinilai oleh berbagai pengamat hukum memiliki pola yang mirip dengan kasus Hamengkubuwono ke-10. Tindakan ini juga merupakan upaya menyeret kepala negara yang sedang menjabat ke dalam konflik personalnya dengan berterima kasih secara publik. Muncul persepsi di masyarakat seolah-olah ada intervensi politik atau restu terselubung dari istana. Pihak berwenang dan kejaksaan telah menegaskan bahwa penangguhan penahanan tersebut murni merupakan diskresi hukum dan hak prosedural tersangka, bukan karena adanya arahan politik dari Presiden Prabowo. Perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat perlu terus dibersamai dan terus perjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di kejaksaan ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Wajar, itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, saya sudahi kita nonton dan kita lanjut diskusi kita ya. Jadi saya mendapat informasi yang datang dari beberapa kolega yang paham betul ya dan dengan bagaimana regulasi yang ada di ring 1 istana ya. Tentu saja ini perlu dikonfirmasi secara lebih seksama karena informasi ini beredar di kalangan awak media ya, yang tentu memberi juga berbagi juga informasi yang karena itu saya dapatkan. Nah, dikatakan bahwa istana itu membantah pernyataan Roy Suryo bahwa ada keterlibatan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka, dalam hal ini Roy Suryo dan Tifauziah Tyasuma. Artinya ya, istana dalam hal ini Pak Prabowo Subianto tidak mau diseret namanya yang kemudian dianggap sebagai orang yang punya andil besar dan disebut tadi sebagai pucuk pimpinan negeri ini, seolah-olah semua
yang Roy Suryo itu lakukan itu ada dalam pengetahuan, dan karena itu Roy bisa mengatasnamakan Presiden terkait dengan ia tidak ditahan atau penangguhan penahanan terhadap dirinya itu dikabulkan oleh Kejaksaan DKI Jakarta, ya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, poin kritikal kita itu adalah ketika coba kita mengingat, ya, apa yang menjadi kebiasaan Roy Suryo. Masih ingat misalnya ia dalam Rakyat Bersuara mengatakan bahwa Ngarso dalam hal ini Sri Sultan Hamengkubuwono X akan segera mengeluarkan Sabda Raja, dan Sabda Raja itu salah satunya adalah ingin, ya, menghadirkan apa yang dianggap sebagai keberpihakan, ya, Raja Yogyakarta terkait dengan pilihan Roy Suryo bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan sebagai palsu. Nah, justru yang terjadi, teman-teman, bahwa dari pihak keluarga atau kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ya, itu membantah, dan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dianggap lancang dan tidak benar. Dan karena itu Roy Suryo yang adalah kerabat dari Kadipaten Yogyakarta, ya, artinya itu tidak berhak sebetulnya menggunakan atau mengatasnamakan dirinya atau bahkan menyebut nama Sri Sultan Hamengkubuwono untuk mendukung apa yang menjadi pilihan politik yang ia punyai bersama dengan kelompoknya untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Nah, yang paling penting dari pernyataan kerabat Keraton Surakarta, saya berulang-ulang menyebut Surakarta, Keraton Yogyakarta itu adalah bahwa dalam posisi ini Sri Sultan HB10 itu bersikap netral, ya, tidak berpihak pada satu kekuatan politik manapun, ya, termasuk Pak Jokowi, termasuk juga dari sisi Roy Suryo. Jadi pernyataan Roy Suryo yang menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini jelas, ya, mengingatkan kita bahwa ia pernah, ya, lancang menyebut nama Raja Yogyakarta, dan karena itu ketika ia menyebut nama Presiden Prabowo, ya, dengan ucapan terima kasih, maka wajar rasanya kalau istana Presiden resmi, ya, membantah pernyataan Roy Suryo yang merasa ia mendapatkan tiket, ya, atau bahkan lampu hijau untuk ditangguhkan penahanannya, ya, dan bahkan, ya, rumor yang berkembang juga bahwa Roy Suryo itu merasa mendapat dukungan, ya, tentang posisinya yang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dari istana. Sekali lagi, teman-teman, kebiasaan Roy Suryo untuk mengglorifikasi siapa-siapa yang berada di belakangnya, termasuk Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan juga Presiden Prabowo, ini adalah kebiasaan yang saya sangat sesalkan, tetapi sekaligus juga, ya, ini menunjukkan adab Roy Suryo yang tidak bisa dijadikan teladan atau contoh, karena sekali lagi ini harus kita sebut sebagai pernyataan yang lancang dan keterlaluan dan tidak mengindahkan, ya, nilai dan norma yang pantas dan patut dari seorang warga. Katakanlah Roy Suryo itu punya darah biru, tapi dia berasal dari kadipaten yang ada di Yogyakarta, bukan dari keluarga atau kerabat Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi dari sini saja kita sudah bisa menilai, ya, Roy Suryo ini, ya, sering, ya, mencari dukungan dari siapapun, ya, termasuk orang-orang tertentu, tokoh-tokoh politik tertentu, termasuk misalnya pernah ia merasa didukung oleh Pak Yusuf Kalla, padahal, ya, di lain kesempatan Pak Yusuf Kalla juga melakukan kritik yang sangat serius terhadap Roy Suryo. Artinya, ya, Pak JK secara eksplisit tegas katakan yakin ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Nah, ia sempat mencontohkan kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak asli, maka ia tidak mungkin menjadi wakil presiden, pendamping Presiden Joko Widodo dalam periode pertamanya. Jadi kesimpulan kita bahwa kebiasaan ini
menunjukkan taktik komunikasi politik yang disebut dengan authority branding atau name dropping. Polanya adalah memanfaatkan nama besar tokoh yang dihormati publik seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Raja Jawa atau Prabowo Subianto selaku Presiden RI untuk memberikan kesan bahwa perjuangan hukum yang bersangkutan memiliki dukungan dari elit kekuasaan. Padahal tokoh-tokoh yang dicatut namanya tersebut tetap bersikap netral dan menjaga jarak dari polemik hukum yang berjalan.